Ya, tapi hati-hati. Kadang-kadang kalau nikmat itu belum kita miliki, kita selalu mengatakan saya akan gunakan untuk yang baik, yang baik, yang baik. Begitu kita miliki nikmat itu ternyata tidak. Ternyata tidak. Kita kan sering mengatakan, seandainya saya kaya seperti itu, saya bangun kayak itu masjid. Itu orang banyaknya uangnya, nah biar satu masjid tidak ada yang dia bangun. Begitu kita kaya, lupa itu keinginan kita membangun masjid. Tentang iri hati, apakah boleh kita iri hati kepada orang-orang yang memiliki jabatan atau harta yang berlebihan melimpah, tetapi mereka itu berbuat zalim, berbuat seenaknya saja? Apakah kita boleh iri hati bahwa sebaiknya harta itu jatuh sama saya, sehingga saya bisa menggunakan harta itu, jabatan itu di jalan Allah? Baik, iri ya gini. Kalau ada orang dikasih nikmat harta oleh Allah, tapi sayangnya harta itu digunakan untuk sesuatu yang buruk, maka doa yang paling baik bukan supaya hartanya hilang, tapi yang paling baik itu bagaimana supaya harta itu digunakan untuk sesuatu yang baik. Jangan dulu langsung itu banyaknya hartanya tapi dia gunakan untuk maksiat, mudah-mudahan hilang hartanya itu. Jangan. Tapi doakan mudah-mudahan hartanya digunakan untuk sesuatu yang baik. Ya, bagaimana kalau kita minta supaya hilang saja lah? Itu Nabi Musa itu, Pak. Nabi Musa. Di surah Yunus itu dicerita Nabi Musa. Wa qala Musa, Nabi Musa berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Tuhan, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pengikutnya harta benda yang melimpah dan perhiasan dunia. Rabbana liyudillu an sabilik, Tuhan kami, tapi justru itu semua digunakan untuk menyesatkan manusia dari jalanmu. Rabbana itmis ala amwalihim, Tuhan kami lebih baik musnahkan hartanya. Itu Nabi Musa itu, Pak. Diminta sama Allah itu, musnahkan saja hartanya itu Fir'aun Tuhan, dan pengikutnya musnahkan. Bukan itu saja doanya, wasdud ala kulubim, tutup mati hatinya, jangan biarkan mereka beriman. Jadi Fir'aun tidak lagi meminta mudah-mudahan sadar ini Fir'aun, sadar pengikutnya. Enggak, yang dia minta apa? Musnahkan hartanya, tutup mati hatinya. Fala yu'minu, jangan biarkan mereka beriman, biar kafir terus Tuhan sampai mati. Supaya apa? Hatta yarawul azabal alim, supaya mereka merasakan siksamu yang pedih. Allah ijabah doa itu, dikabulkan. Ayat berikutnya, qala qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua Musa dan Harun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini jangan langsung level itulah. Didoakan dulu supaya hartanya digunakan untuk sesuatu yang baik. Ada orang punya kuasa ini, Pak. Orang punya kuasa, tapi kuasanya digunakan untuk menzalimi orang. Jangan kita berdoa mudah-mudahan hilang kuasanya. Jangan dulu. Doakan supaya kekuasaannya digunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, ada iri yang dibolehkan, meskipun kemudian untuk membedakan dengan iri yang tercela, itu ulama menggunakan istilah yang berbeda, dikatakan ghibtah. Ghibtah. Tapi di hadis itu namanya tetap hasad, tetap iri. Nah, misalnya Nabi sampaikan la hasada illa fi isnatain, tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Iri apa itu yang dimaksud oleh Nabi yang dibolehkan? Nabi contohkan, ada orang dikasih harta oleh Allah, lalu hartanya digunakan untuk kebaikan, dia banyak berinfak, kita boleh iri. Tapi iri yang dimaksud di sini bukan iri tercela yang saya jelaskan tadi. Kalau iri yang tercela, ada keinginan di hati nikmat itu hilang darinya. Tapi kalau iri yang terpuji atau ghibtah, istilah ulama kita, ada keinginan kita supaya bisa punya nikmat yang sama. Ada orang kaya raya, mauku juga kaya begitu supaya saya juga bisa bangun masjid, mau bantu panti asuhan. Nah, itu iri yang baik, Pak. Ada orang dikasih ilmu oleh Allah, terutama ilmu tentang Al-Quran diajarkan itu, kita iri. Mauku juga saya begitu. Ya, saya punya ilmu tentang Al-Quran supaya saya juga bisa mengajar orang lain. Saya juga biasa, Pak. Kalau misalnya ada orang-orang kaya raya, rumahnya pengajian lebih besar, ini rumahnya orang. Ya, kita ada perasaan iri. Iri bukan bagaimana supaya hilang itu, mana supaya bisa kaya juga, mudah-mudahan bisa juga kaya, bisa memberikan manfaat kepada banyak orang dengan kekayaan itu.
Ya, tapi hati-hati. Kadang-kadang kalau nikmat itu belum kita miliki, kita selalu mengatakan saya akan gunakan untuk yang baik, yang baik, yang baik. Begitu kita miliki nikmat itu ternyata tidak. Ternyata tidak. Kita kan sering mengatakan, seandainya saya kaya seperti itu, saya bangun kayak itu masjid. Itu orang banyaknya uangnya, nah biar satu masjid tidak ada yang dia bangun. Begitu kita kaya, lupa itu keinginan kita membangun masjid. Itu. Ya, jadi manusia memang begitu, pandai dia bicara sebelum dikasih nikmat, tapi begitu nikmat itu dikasih, dia lupakan. Yang sampai seperti Nabi Ibrahim, ulama kita, Nabi Ibrahim itu umur sampai 81 tahun tidak ada anaknya, sampai umur 80 tidak ada anaknya. Beliau rajin sekali membantu orang, tidak pernah makan sendiri itu Nabi Ibrahim, pasti ada tamu yang menemani, pasti ada tamu. Kalau tidak ada tamu yang datang ke rumahnya, dia cari orang untuk menemani dia makan. Maka dipuji kedermawanannya, kata Nabi Ibrahim, tidak seberapa yang begini, ini tidak seberapa. Kalau harta dia minta Tuhan tidak seberapa, jangankan harta, anak seandainya ada anakku, anak minta Tuhan, itu pun juga saya serahkan, karena belum ada anaknya. Begitu ada anaknya, datang betul ini perintah untuk menyembeli anaknya. Hati-hati. Kita terlalu mudah untuk mengatakan sesuatu hanya karena belum memiliki nikmat tersebut. Ya, saya kira itu Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman oleh Allah SWT dan bisa menjaga persatuan di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li ikhwanina minal muslimin al muslimat wal mu'minil mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka samiun karim mujibud da'wat. Allahumma ij'alni mahbuban fi qalbi syekh wa ij'al mahbuban fi qalbi wa qulubin nas. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.